Baik, saya masuk ke pertanyaan Pak Ustadz. Apa pandangan Pak Ustadz tentang perang Yaman saat ini? Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu kan? Jelas. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang, ya. Dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya, ya, saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham, ya, orang-orang Syiah menganggap anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Enggak pernah. Kecuali kalau dia diserang, ya, enggak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, enggak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda, kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225 ribu orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ya, sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Enggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi, ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya, ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Huthiyin, istilahnya Huthi itu,
orang-orang Syiah yang dari Iran mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana, mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih. Banyak orang jahil nggak paham. Oh ini cuma karena masalah fikih. Sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Shinqiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Shinqiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat, kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Shinqiti kalau gitu nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah orang Yahudi dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah nanti di tablik akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu Utsman bin Affan, kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang Unta yang terjadi di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan? Didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah mengkafirkan sahabat Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah, dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin. Nggak boleh dibiarin, memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwai, doain semoga dapat hidayah, gitu kan. Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi, dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman. Bagaimana iqamah salat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Soalnya di tempat saya tinggal pada waktu tempat saya tinggal satu iqamah ya, maksudnya satu iqamah kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya cuma satu kali dilafadzkan. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ini khilaf di antara ulama memang. Tapi yang saya tahu Allahu Akbarnya tetap 2 kali. Baik itu dalam madhab Abu Hanifah atau dalam madhab jumhur ulama. Cuma 2 khilaf dalam masalah iqamah itu. Yang saya tahu ya, Allah alam keterbatasan ilmu saya dan semoga Allah ampuni kalau saya keliru. Tapi yang saya tahu memang cuma 2 pendapat. Kalau Abu Hanifah mengatakan iqamah sama azan sama lafadznya. Sama. Jadi kalau anda ke Turki, sholat, satu negara Turki itu semua mazhab Abu Hanifah.
Jadi jangan kaget, kemarin saya bimbing umrah ini ke Turki, sempat dapat Jumat di sana sekali. Jadi jemaah saya sempat bingung awalnya gitu kan. Ternyata waktu iqamah persis seperti azan, sama dengan azan, bedanya ditambah qad qamatis shalah, gitu kan. Ditambah itu. Jadi sama dengan azan, kayak diulangin azan lagi. Orang kalau tidak paham mazhab Abu Hanifah begini, maka orang pikir mungkin ini azan lagi, gitu kan. Padahal sebenarnya bukan. Jumhur ulama mengatakan seperti yang sekarang kita lakukan. Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, Imam Ahmad itu semua menyebutkan tentang seperti yang kita jalankan sekarang, takbirnya 2 kali, sisanya sekali. Allahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya mengambil fasilitas pinjaman rumah? Sudah saya bilang tadi. Jangan tanya yang begini-begini. Dari kantor, di mana bunga seluruhnya ditanggung kantor dan peminjam harus membayar harga apa ini pokoknya saja. Dalam hal ini apa ini tulisannya, masya Allah. Apakah sama hukumnya dengan bank konvensional? Sama saja, sama saja. Jadi dia mengambil dengan cara ribawi terus dia memberikan kepada Anda. Contoh sederhananya, si kakak membeli rumah dengan cara cicil riba, kemudian dia suruh adiknya bayar harga biasa. Kan sama saja, diambil dengan cara riba. Dan teman-teman tolong ya, saya akan terus ulangin kalimat ini. Kalau Anda masih bertanya seperti pertanyaan seperti ini, gitu kan? Setiap kali Anda tanya masalah ribawi, tetap akan saya jawab haram. Nggak mungkin saya balik jadi halal, nggak mungkin. Ngapain saya mau tanggung dosa Anda hari kiamat? Nggak mungkin lah, gitu kan? Haram ya haram dalam agama Islam. Nah kan sama, apa hukum asuransi lagi? Saya nggak jawab ya, sudah saya jawab berapa kali, bisa kembali ke YouTube, banyak sekali jawaban saya di situ. Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang Anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu, boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu, ya kan? Coba baca buku hadis, fadilah sholat duha, fadilah sholat sunnah, qabliyah, rawatib, fadilah sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah haji dan umrah, fadilah sadaqah, fadilah puasa Ramadan, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang ada satu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu, manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan, ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan, tapi nggak bisa disatuin. Nggak bisa disatuin, tidak bisa disinkronkan, nggak mungkin. Harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh, seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi. Dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Terbiasa sholat berjamaah di masjid membuat orang menyasa bersalah, atau terbiasa sholat aja deh. Ya, kira-kira kalau orang sudah rutin sholat 5 waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan, apakah dia mau tinggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Nggak mungkin, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk.
Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh, sholat 5 waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah, baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha. Berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Nggak bisa. Antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik. Nyambung nggak? Nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isya langsung atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, Masya Allah, nanti malam ya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya, pasti. Atau ngomongannya tentang apa, kayak majelis ilmu seperti ini kita 2 jam, 3 jam duduk, apa yang kita bicarakan? Kalau Allah, kalau Rasul, kisah orang saleh, tulisi pendapat para ulama, ada kenikmatannya gitu kan. Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu atau mungkin hari Senin ada ustadz ini loh di masjid ini, oh ada ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada CD-CD-nya Ustadz Khalid loh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Memang begitu. Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka. Apa hukum jual beli dalam asuransi? Tidak saya jawab. Masya Allah, ini berapa lama dikarangin. Saya pernah mengalami kejadian ketika sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk. Saya sedang bahas kumis, ya. Bukan sholat jamaah, bukan yang lain. Jemaah sekalian, tolong ya. Nanti ke depannya ini kalau saya bahas poin apa, tanya di situ. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, kita tutup, nggak masalah. Jadi bawa pulang ilmu itu penuh. Ini kalau enggak sebentar antara tadi khilaf masalah kumis, masuk masalah asuransi, masuk masalah bank, masuk masalah istiqomah, masuk masalah macam-macam. Sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk 1 rakaat. Jadi seharusnya saya menambah 1 rakaat lagi untuk mengganti 1 rakaat yang tertinggal. Tapi saat itu imam lupa akan rakaatnya dan tambahan 1 rakaat sehingga totalnya ada 5 rakaat yang dilaksanakan. Yang saya ikuti 4 rakaat imam tersebut. Pertanyaannya, sudah genapkah rakaat sholat duhur saya atau perlu menambah 1 rakaat lagi karena imam lupa akan rakaatnya sehingga tidak dianggap? Kalau anda sholat berjamaah dengan imam, maka mengikuti imam walaupun imam itu salah, gitu kan? Jadi misal begini, imam di rakaat ketiga atau di rakaat keempat sholat duhur, dia lupa kalau itu rakaat keempat, dia nggak tahiyat terakhir, dia tetap berdiri, dia lanjut ke rakaat kelima. Makmum bilang subhanallah, dia nggak mau tahu. Allah alam imamnya tuli atau enggak, tapi yang jelas dia nggak mau tahu. Atau mungkin dia yakin dia benar, kadang-kadang begitu kan? Kira-kira makmumnya buat apa? Duduk salam? Enggak, ikut berdiri, gitu kan? Jadi dia ikut berdiri kemudian dia sholat, ya dia ikuti imam. Kalau dalam kasus kita lagi sholat bersama. Kalau misalnya kejadiannya seperti tadi, dia masuk ke rakaat kedua imam di sholat duhur. Ternyata imamnya sholatnya 5 rakaat, dia lupa. Dan berarti si makmum sudah sholat 4 rakaat. Bolehkah dia salam bersama imam atau dia tambah 1 rakaat? Khusus dalam masalah ini dikatakan mereka atau dia salam bersama imam. Karena dia sudah tahu kalau jumlah rakaatnya 4. Dia sudah tahu dan memang bukan dia ikut dari awal bersama imam, beda hukumnya. Ini Allah alam yang saya ketahui. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang depannya ada kuburan? Apakah ada batasannya? Misal jika di luar komplek masjid maka dibolehkan, tapi dalam komplek masjid diharamkan. Tentu kalau di dalam fisik masjid
yang saya simpulkan fisik masjid yang dipakai sholat 5 waktu, ada kuburan nggak boleh dipakai sholat. Dan di sini ulama bilang kalau kuburan itu sudah ada sebelumnya dan masjid dibangun karena kuburan itu, maka masjidnya yang dibongkar. Karena niatnya bangun masjid untuk apa? Kuburan. Tapi kalau masjid sudah ada, kemudian ada orang yang jahil tidak paham, semoga Allah berikan hidayah, dia masukkan kuburan dalam masjid, maka kuburannya yang dibongkar. Dan kalau di dalam fisik masjid yang dipakai 5 waktu sholat, tidak boleh sholat di situ, tidak boleh. Kalau ulama bilang kalau seandainya tidak ada masjid kecuali itu, tetap tidak boleh sholat, sholat di rumah. Kalau sholat berjamaah di tempat lain. Ya, ini yang saya tahu, Allah alam. Tapi kalau di luar fisik masjid, seperti di halamannya masjid, di depan, di pagarnya, dekat pagarnya yang tidak dipakai sholat 5 waktu, ini masih dibolehkan ulama. Tentu tetap lebih afdal kalau masjid lain ada yang tanpa kuburan. Karena itu tidak dipakai sholat ya. Tapi kalau misal lagi dipakai sholat id masjidnya, atau lagi dipakai sholat Jumat, ternyata dipakai juga dekat kuburan, berarti sudah tidak boleh dipakai selamanya sholat masjid itu. Karena ternyata masih dipakai sholat. Tapi kalau secara mutlak mau rame mau enggak tetap enggak dipakai di situ, memang murni itu dia adalah tanah untuk kuburan, maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Apakah punya rekomendasi Ustadz lain untuk mengisi pengajian di kantor saya? Sebagai informasi, ini merupakan pengajian pertama kali diadakan di kantor saya yang anggotanya baru berjamaah 5-15 orang. Perusahaan kami bergerak di bidang IT dan berlokasi di Mampang Perapatan. Insya Allah banyak, bisa. Nanti saya akan kasih nanti nomor-nomor telepon beberapa ustadz yang saya kenal. Mungkin nanti setelah taklim silakan datang ke saya, nanti saya kasih di HP saya. Ustadz, apakah mati di medan perang dan mati dibunuh oleh pencuri sama-sama mendapatkan faedah yang dijanjikan, yaitu berada di tembolok-tembolok burung, dan apakah di akhirat faedahnya juga berbeda? Sama saja sebenarnya, sama saja. Allah alam. Yang saya tahu intinya mati syahid akan sama keadaannya. Nah, dia membela kehormatan di situ ya, dia membela kehormatannya. Ustaz, apakah dilarang berdoa meminta dan berharap perang di negara yang tidak diterapkan syariat Allah? Tentu tidak, kita tidak dianjurkan untuk berharap peperangan. Ya, kata Nabi SAW, jangan kalian berharap bertemu musuh. Jangan kalian berharap bertemu musuh, artinya jangan berharap ada peperangan. Tetapi kalau terjadi kalian menghadapi musuh, maka bersabarlah dan kokohkanlah, gitu kan? Jadi kita hadapin, kita tidak pernah lari, karena dari medan perang adalah dosa besar, gitu kan? Jadi seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang faham radikalisme Wahabi, di mana pernah terjadi penarikan buku pelajaran yang membuat orang Islam hanya boleh menyembah Allah SWT dan membunuh orang kafir selain Islam? Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru, karena mereka hampir mirip dengan kaum Khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir. Misal tentang pengkafiran secara mutlak, semua orang kafir harus diperangin, gitu kan? Atau orang yang tidak sefaham dianggap kafir. Tapi itu sudah habis, udah nggak ada pemahaman itu. Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah, kemudian seluruh pengikutnya juga didakwahin yang tidak mau dihukum oleh khalifah. Memang sudah habis pemahaman itu, tidak ada, gitu kan? Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini kebanyakan mereka dibongkar kedoknya tentang siapa itu Syiah, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, kesalahan-kesalahan yang menyimpang, itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi. Di Saudi ini kebetulan berdirinya negara Saudi itu, dua pedang Saudi itu melambangkan dua Muhammad. Muhammad bin Saud yang sekarang menjadi keluarga Al Saud namanya, keluarga raja. Saudia itu diambil dari kata-kata keluarga Saud. Muhammad bin Saud namanya, itu pendiri pertama kerajaan Saudi. Dia berteman, dia cuma kepala suku, dia tidak faham agama sebenarnya, artinya pemahamannya dasar saja. Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang ulama besar dulu di sana, gitu kan, di Jazirah Arab ini. Dan dialah yang bersatu dengan Muhammad bin Saud ini, kemudian mulai menghilangkan
pemahaman-pemahaman syirik, orang yang menyembah kuburan, kan gitu, beragam macam kesyirikan yang terjadi, orang banyak menyembah berhala, kembali dihilangkan dengan dia. Nah, termasuk sangat banyak waktu itu meluruskan pemahaman muslimin tentang dan membongkar kedoknya orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini sekarang melempar istilah Wahabi yang dulu salah itu kepada orang-orang Sunni yang ada di Saudi. Makanya kebanyakan orang bilang, oh Saudi itu pemahaman Wahabi. Nah, di sini tergantung persepsi apa. Kalau yang dianggap Wahabi dulu yang pertama ini salah, nggak ada. Karena itu pemahamannya jauh dari Sunnah Nabi SAW dan tidak ada itu. Tapi yang saya tangkap sekarang pemahaman Wahabi ini yang dianggap orang-orang Syiah karena banyak disebarkan, dibongkar kedoknya sampai MUI keluarin buku sesatnya ajaran Syiah itu kan. Nah, mereka tahu yang membongkar ini ahli Sunnah dan sumbernya di Saudi sekarang. Maka mereka menakut-nakuti muslimin, mengatakan itu pemahaman Wahabi, hati-hati. Seperti itulah. Gitu yang saya tangkap. Jadi kalau yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah istilah yang dipakai orang-orang Syiah untuk menyudutkan kaum muslimin Sunni yang ada di Saudi, maka itu jelas salah. Nggak mungkin, gitu kan? Itu jelas salah. Jadi itu tidak benar. Apakah boleh gambar muka setengah wajah dari samping? Karena saya pernah lihat di salah satu masjid Kalibata City saat mau ke tempat wudhunya. Ini sebenarnya kalau saya tahu Allahu alam lebih baik jangan, dan saya sudah memberikan masukan masjid itu sebenarnya, ya, saya sudah pernah berikan masukan agar itu lebih baik tidak usah. Jadi digambarkan seperti simbol laki-laki umumnya, ya, sedangkan di mal-mal saja umumnya toilet laki-laki orang sudah tahu kok, tanpa harus ada mata, tanpa harus ada mulut, tanpa harus ada jenggotnya, gitu kan. Jadi cukup dengan simbol, orang sudah tahu ini laki-laki ini perempuan, apalagi kalau ada tulisannya. Semoga Allah merahmati Ustaz, sama-sama insyaAllah, jazakallah khair, dan keluarga. Apakah olahraga dengan tujuan menjaga dan membentuk tubuh termasuk perkara yang tidak sia-sia? Tentu saja, tidak ada masalah. Olahraga itu adalah perbuatan yang digemari oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW seringkali memotivasi para sahabat untuk apa? Melunggangi kuda, memanah, melempar tombak, bergulat, gitu kan. Tapi saran saya, olahraga ini dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan juga memiliki keterampilan. Satu waktu dibutuhkan untuk berperang jalan Allah, kita punya keterampilan. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW, supaya tidak sia-sia olahraga yang antum lakukan. Bagaimana hukum sholat di masjid yang kondisinya seperti ini? Ada makam dan seterusnya. Ini antara anda bertanya dengan saya saja, jamaah nggak ngerti nih. Bisa lihat nggak kalau begini digambar-gambar? Tapi ini sama dengan tadi, saya sudah jawab ya, sebenarnya sudah terjawab tadi. Apakah ada dosa yang membuat tertundahnya jodoh? Nah, sudah saya bilang kan, jangan tanya pernikahan dan jodoh. Ini masalah kumis. Jika ada apa yang saya lakukan dan adakah sesuatu yang sudah tuntunan Rasulullah SAW memperoleh jodoh? Yang pertama, berbanyak istighfar, karena biasanya itu memang karena adanya dosa. Dan yang kedua, jangan rewel. Jangan apa? Rewel. Banyak sekali. Saya mesti putih, tinggi, cantik. Wah ini. Mesti gagah tinggi. Gitu. Akhirnya sudah sampai ubanan dan nikah-nikah. Gitu kan. Sudahlah nikah saja, bismillah, yang Allah mudahin. Istikharah, minta petunjuk sama Allah. Karena itu relatif kok. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, kan gitu, nggak mungkin, gitu kan, nggak bisa. Jadi nikahlah dengan yang Allah mudahkan, gitu kan. Makanya pandangan mata itu biasakan tidak lihat macam-macam. Ini yang membuat orang jadi kacau ini karena pandangan matanya. Suka lihat film-film yang tidak benar, suka lihat aktor-aktor yang gagah dan cantik. Khayalannya dia harus begitu pasangannya, gitu kan. Susah. Gitu. Kalau enggak kan biasa saja. Artinya bukan juga saya larang, boleh kalau ada, tapi kalau tidak ada bagaimana coba kira-kira? Hanya nggak nikah-nikah nanti, banyak pahala yang hilang. Orang yang sudah nikah 10 tahun, sudah pahalanya 10 tahun, pahala nikahnya, pahala nafkahnya, pahala pendidikan buat istrinya, dia masih terus cari pasangan, nggak selesai-selesai. Yang tinggi datang nggak suka, yang gemuk datang nggak suka, yang hitam nggak suka, mau yang mana ini? Jangan rewel. Ya. Jadi itu insya Allah ya, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ini sekaligus saya sampaikan ya teman-teman sekalian, mohon maaf. Ini memang saya takut lupa juga. Jadi sampai hari ini di HP saya, ikhwah akhwat sekalian, ada 219 SMS belum saya jawab. Ada 219. Yang saya sudah jawab lebih banyak dari itu. Jadi kalau antum SMS saya tidak jawab, jangan tersinggung.
Demi Allah, Syekh, saya sumpah di sini bukan saya sengaja tidak mau jawab. Enggak sempat jawab. Mau jawab bagaimana gitu? Susah. Dan ada orang Masya Allah bertanya 8 pertanyaan. Ada pertanyaan kemarin saya baca, Ustadz, apa doa masuk masjid? Apa doa? 1. Nomor 2, apa doa keluar masjid? Apa doa mau makan? Apa doa mau? 8 pertanyaan. Ini mau dijawab lengkap berapa lembar makalah gitu kan. Ya akhi ukhti, kalau bertanya, Ustadz hukumnya ini bagaimana? Udah selesai. Kalau tidak dijawab jangan tersinggung. Bukan tidak dijawab ya. Saya yakin semua asatidzah, ustadz-ustadz kita juga yang mungkin bahkan ada di antara ikhwah yang lebih sibuk dari saya. Saya kadang-kadang taklim ikhwah sekalian dari pagi sampai sore. Pulang ke rumah kadang-kadang istri saya tahu, saya kalau sudah capek sekali, tidur dalam kondisi masih pakai baju koko. Kadang-kadang saya bangun setelah setengah jam, saya mandi, baru ganti baju, baru kemudian saya tidur kembali. Karena capeknya kadang-kadang, tidak ada waktu. Nanti kalau waktu libur, waktu buat anak-anak dengan keluarga. Kadang-kadang saya sisipin waktu untuk menjawab 10 SMS, 20. Ini Masya Allah satu kali masuk 100. Loh iya, 75 SMS. Saya baru jawab nih. Dari 275 sudah tinggal 215. Alhamdulillah 60 SMS. Besok pagi 290. Bagaimana cara jawabnya? Ada lagi orang, semua orang sudah dijawab, gitu kan? Dia balas lagi. Dia jawab lagi. Ya. Terus bagaimana kalau begini Ustaz? Saya punya pertanyaan lagi begini. Ya Allah. Ada yang tersinggung. Ustaz kenapa sih nggak dijawab-jawab? Ustaz sombong ya. Masya Allah. Padahal sebenarnya bukan begitu ya. Jadi saya kadang-kadang lihat luar biasa di WhatsApp penuh, di BBM penuh, di SMS penuh, di email penuh. Di email lebih panjang lagi. Minta artikel diusir, dikirim ke dia. Waduh, nggak mampu saya. Terus terang mohon maaf, keterbatasan. Jadi jangan tersinggung kalau saya tidak jawab. Belum jawab sebenarnya, bukan tidak mau jawab. Insya Allah saya akan jawab biidznillah kalau memang Allah mudahkan. Begitu pula kalau saya bercanda di ta'lim ya. Jadi jangan dianggap sebuah keseriusan, gitu kan? Karena nanti bahaya, bisa tersinggung Anda dan berbahaya nanti. Jadi tidak baik. Apa yang dimaksud bukan dari golongan kami dalam beberapa hadis seperti hadis mencukur kumis atau hadis tentang menikah. Apakah artinya kafir? Ini masuk dalam statement atau penjelasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Artinya perbuatannya sampai pada tingkat dosa kufur. Perbuatannya sampai pada tingkat dosa kufur, tapi tidak kufur keluar dari agama Islam. Ya seperti hadis itu kan. Jadi siapa yang tidak mencukur kumis bukan dari golongan kami, artinya perbuatannya di sini dosa kufur. Makanya Imam Adzai masukkan dalam kategori dosa besar. Anak tadi sholat wajib maghrib di kendaraan karena macet dari tol dan memang sudah menghadap kiblat. Apa anak sudah benar? Ada pendapat yang membolehkan masalah itu. Tapi kalau antum masih bisa mampir lebih baik. Mampir cari tempat. Yang jelas kembali kepada hadis Nabi SAW. Kalau orang sholat duduk maka mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Jadi sah saja. Orang sholat di kereta api, orang sholat di kendaraan, dalam kondisi dia memang tidak bisa, maka itu sah-sah saja. Yang saya tahu Allahu alam ya. Tapi kalau antum bisa mampir maka jauh lebih baik. Mampir saja sholat berjamaah, kemudian anda naik lagi di kendaraan. Anda bekerja di bidang usaha yang bersinggungan dengan riba. Anda ingin keluar, tapi apabila memutus kontrak didenda atau apa ini? Ratusan juta. Kontraknya beberapa tahun. Mohon beri nasihat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesaikan kontraknya. Sama saya kasih contoh hari kalau orang KPR. Saya sudah terlanjur KPR Ustaz 10 tahun. Sekarang sudah 2 tahun berjalan, saya baru tahu hukumnya, ternyata haram. Bagaimana hukumnya? Kalau antum mau spontan, ya sudah saya tidak mau lanjutin deh, terserah. Mau diambil kembali rumahnya, saya kontrak, gak ada masalah. Itu lebih baik. Tapi kalau tidak, pendapat ulama mengatakan dibolehkan dia melanjutkan itu karena sudah terlanjur dalam kontraknya dan akan berbahaya, efek besar kepada dia kalau dia tidak lanjutkan. Yang penting dia tidak membuka pintu riba baru. Ini sesuai dengan firman Allah, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya, jadi kalian boleh mengambil apa yang sudah terlanjur kalian dapatkan, seperti orang pernah kerja di bank konvensional sebelumnya, tidak faham hukum, kemudian dia dapat gaji, beli rumah, beli mobil, sekarang baru tahu hukumnya. Apakah semua itu dibakar, dibuang? Enggak. Halal buat dia, tapi jangan buka lagi pintu riba. Ini yang saya ketahui, Allahu'an. Bila suami istri sering bertengkar dan istrinya sering mengatakan ceraikan saya, apa ini? Terus dicoret kembali, tidak jadi bertanya nih. Pada suatu waktu mereka bertengkar, suaminya mengatakan baik saya kasih 3. Apakah sudah termasuk jatuh talak? Kalau dia niatnya saya tolak 3, ya jatuh talaknya, tapi cuma 1.
Karena dalam Islam talak 3 sekaligus nggak ada, kecuali dengan lafadz yang berpisah. Misalnya naudzubillah, saya ceraikan kamu. Dia ulangi lagi, saya sudah diniatin memang tolak 1 itu. Memang dia niat mau menceraikan 3 kali, lalu dia bilang saya ceraikan kamu yang kedua. 3 kali dia ucapkan, maka tolak yang ketiga. Dan saya heran ikhwah sekalian, kalau menikah tujuannya untuk nikah, bukan untuk cerai. Ini dari mana ini lisannya biasa mengatakan ceraikan saya, ini perempuan akhwat kita di belakang sana, ceraikan saya, apa ini? Ini jual gorengan apa? Ceraikan saya. Ini dagangan, ini masalah halal tidak halalnya Anda sentuhkan kemaluan Anda dengan pasangan, ini masalah hidup mati, bukan masalah hal-hal yang ringan. Ini ikhwah juga sedikit istrinya nggak patuhi, saya ceraikan kamu, subhanallah, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? 3 hal yang yang pasti bisa terjadi, hati-hati kata Nabi. Pernikahan, perceraian dan rujuk. 3 hal itu. Kalau si A muslim mengatakan kepada temannya si B, nanti kalau anak kita besar nikahkanlah. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Gak boleh anaknya nikah kalau besar kecuali sudah ditanya. Dulu ayah pernah codokan kamu sama anaknya si fulan, mau gak nak? Oh saya gak mau ayah, baru batal. Gak boleh itu, gak boleh main-main dengan itu. Makanya para ulama mengatakan kalau orang lagi bercanda, kita nikahkan anak kita ya nanti kalau kita punya anak ya. Kata sebagian ulama pernah ya, saya ingat dulu ada kejadian waktu kami lagi kumpul-kumpul, ada teman saya bercanda sama teman yang lain, nanti ya anak saya nikah sama kamu ya. Dia diam, teman saya ini diam. Saya bisikin dia, kenapa ente nggak jawab akhi? Dia bilang dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia, kalau saya jawab wajibat, pasti akan wajib bagi saya nanti menanyakan anak saya. Jadi walaupun bercanda nggak boleh. Cerai juga begitu. Kata pernah ada Dr. Syarif, semoga Allah jaga beliau, dosen saya. Beliau dulu itu wakil Mahkamah Madinah, sangat luar biasa, ilmunya sangat dalam. Saya sangat gemar kalau beliau datang. Beliau selalu mendatangkan pendapat-pendapat ulama, hukum-hukum fikih yang terbaru gitu. Beliau pernah membahas mendalam tentang masalah cerai ini. Beliau mengatakan kalau seandainya ada perempuan lagi di tangga, tengah-tengah tangga, suaminya biar bercanda mengatakan kau kalau naik jangan tambah lagi akhi. Kalau ini masih banyak nih ya. Kalau kau naik kamu cerai, kalau kau turun kamu cerai. Kata beliau, ulama fikih sepakat kalau perempuan tidak mau diceraikan turun dari tengah-tengah. Kan bahayanya itu. Jadi nggak boleh. Kamu kalau ke rumah orang tua kamu saya ceraikan kamu. Kenapa akhi? Kenapa kalau ke rumah orang tuanya? Izinkan. Nggak apa-apa. Otoriter luar biasa, ngapain? Ini perempuan sedikit tidak dibelikan apa yang dia mau dengan suaminya, ceraikan saya, pulangkan saya. Subhanallah. Ini apa ini? Menikah atau mau main-main gitu kan? Ini menikah ini adalah ibadah ikhwah akhwat sekalian. Bisa nggak kita kalau masuk ke masjid? Nggak jadi saya mau pulang. Udah masuk masjid ya ibadah, kerjain sholat itu gitu kan? Nggak boleh. Batal sholat itu kalau batal, tidak ada wudu. Batal pernikahan kalau memang dasarnya tidak ada wali. Kafir dalam meninggalkan agama, nah itu baru. Kalau enggak jalanin. Memang rumah tangga suka duka. Perempuan dan laki-laki pada saat menikah mereka hidup tadinya di dua lingkungan yang berbeda, karakter yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Jadi memang pada saat disatu itu butuh penyatuan, sabar, kan gitu, saling mengerti, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Itu penting, berlapang dada untuk itu. Jadi ini penting. Jadi ini terjadi satu tolak kalau dia niatkan memang untuk menceraikan istrinya. Semoga Allah berikan hidayah. Untuk wanita kadang suka keputihan, bagaimana sholatnya? Kondisi dia berada di kantor, tidak ada masalah dengan keputihan. Setahu saya Allah alam, karena dia tidak masuk dalam haid. Itu hanya kotoran kemaluan, jadi dia bersihkan. Yang saya tahu pendapat yang paling kuat adalah dia membersihkan dulu, kemudian dia sholat. Kalau lagi sementara sholat keluar, maka dia membatalkan sholatnya untuk dia bersihkan, kemudian dia kembali lagi, karena dianggap dia cairan juga yang kotor. Untuk wanita yang sedang nifas, tapi daerah nifas hanya keluar 1 minggu, apakah sudah bisa sholat bila darah nifas sudah tidak keluar? Tentu saja bisa, nggak ada masalah, karena memang darah nifas itu khilaf di antara ulama, antara seminggu sampai 40 hari maksimal. Bila saat orang tua meninggal, beliau meninggalkan pesan kepada ibu jangan bolehkan anak-anak mengendarai motor. Apakah wasiat itu wajib ditaati? Bapak meninggal tahun 1988 saat Jakarta belum macet. Jazakallah khair.
Ada hubungannya sama kumis nggak ini? Wasiat tidak boleh naik motor. Nggak apa-apa insya Allah. Jadi itu tidak termasuk pelanggaran kalau dilakukan, ya. Karena wasiat itu harus sesuatu yang tidak berbahaya atau meninggalkan madarat. Orang naik motor tidak ada masalah dan tidak ada berhubungan dengan masalah hukum agama. Ya, yang wajib dipatuhi itu kalau seandainya memang hal-hal itu berbahaya bagi orang. Artinya berbahaya ini punya bahaya dari sisi agamanya. Kalau orang tidak pakai motor sekarang bagaimana mau jalan kaki? Susah, gitu kan? Kecuali kalau memang ayahnya kaya raya tinggalin mobil, masya Allah ya, alhamdulillah gitu. Apakah rambut yang tumbuh di bawah bibir atau mulut bagian bawah termasuk jenggot? Siapa yang jawab nih? Sudah kita jelasin tadi. Iya, dalam pendapat Ibnu Umar termasuk kumis ya. Ustaz, kalau kita memakai obat untuk memperlebat menumbuhkan jenggot apakah boleh? Bagaimana kalau obatnya ada alkoholnya? Saya ingin memperlebat jenggot. Dan apakah boleh jenggot dirapikan atau dibentuk agar terlihat rapi di wajah? Ustaz, jadi kumis yang di bawah bibir itu boleh dicukur termasuk kumis itu. Ana fikir jenggot. Baik, khair insyaallah. Boleh saja pakai karena ingin menjalankan sunnah Nabi boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah. Jadi kita meletakkan sesuatu dari hal-hal yang halal nggak ada masalah. Alkohol termasuk nggak masalah sebenarnya. Alkohol termasuk nggak apa-apa karena dia konsumsi luar. Sama hukum menggunakan alkohol parfum. Boleh dalam Islam. Gitu kan, kalau di luar nggak masalah. Yang tidak boleh kalau masuk ke dalam tubuh karena dia najisnya secara maknawi. Maksudnya apa? Najis zatnya tidak menajiskan. Itu yang dimaksud. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau saran saya menggunakan yang jauh dari alkohol juga ada banyak kan gitu. Karena alkohol itu biasanya memutihkan bulu. Gitu kan. Makanya kalau Anda atau antum pakai minyak wangi yang beralkohol usahakan jauhi rambut, jauhi jenggot. Itu karena mempercepat warna putih. Mempercepat warna putih alkohol itu. Maka saya sarankan jauhi. Karena jangan nanti semangat tumbuh jenggot pas tumbuh putih kan sayang, umurnya masih 20 tahun. Bagaimana dengan anjuran memakai jam tangan di tangan kanan? Apakah itu bagian dari kerapian? Ya tentu saja, ya. Karena Nabi SAW menyukai sisi kanannya dalam segala hal. Memakai jam adalah sunnah, gitu kan? Maka saya sarankan pakai tangan kanan. Itu kan tradisi orang non muslim pakai tangan kiri. Gitu kan, tidak ada masalah, lebih baik ke tangan kanan. Jadi diniatkan karena Nabi SAW suka sisi kanan dalam segala kebaikan. Taruh jam adalah kebaikan, gitu kan. Ada akhwat dan seorang dokter gigi. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika hamba, apa ini? Kok jika hamba sih? Menangani pasien ikhwah. Walaupun anak tetap memakai sarung tangan dan batasan apa saja yang boleh dilakukan termasuk dalam treatment pada gigi. Sebenarnya nggak ada masalah dalam pengobatan. Kalau dalam pengobatan, kalau antum menggunakan kaos tangan itu jauh lebih aman, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak pun tidak ada masalah, karena memang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih Nabi SAW di setiap peperangan membawa wanita-wanita muslimah untuk mengobati para mujahidin, gitu kan, membersihkan luka-luka mereka. Itu ada, memasak makanan buat mereka. Ya itu ada memang dibolehkan, bahkan Nabi SAW membawa istri beliau. Tapi istrinya intinya dalam pengobatan tidak ada masalah. Dalam pengobatan itu masih terbuka. Kalau antum bisa mendapatkan dokter laki-laki atau dokter perempuan sejenis itu lebih bagus. Tapi kalau enggak terbuka, intinya tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Dokternya menangani pasien lawan jenis tidak ada masalah. Bagaimana mengenai adab penuntut ilmu? Manakah yang disebut taklid? Taklid ya, pakai D mestinya. Mana yang dimaksud dengan taklid? Mana yang disebut kita hanya merujuk pendapat yang disampaikan oleh para ulama atau ustadz. Taklid itu artinya meniru, ya meniru. Itu terjemahannya. Kalau taklid saja nggak ada masalah. Taklid itu artinya mengikuti atau meniru ya. Tapi yang tidak boleh taklid buta. Ya. Meniru dan fanatik, walaupun nanti kita dapat pendapat yang lebih baik, tapi nanti kita tidak mau terima. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sepakat mengatakan semua yang sesuai dengan sunnah Nabi maka dia madhabku. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya ada pendapatku yang bertolak belakang dengan Nabi maka ambillah pendapatku dan lempar ke tembok. Artinya jangan terima pendapat saya. Jadi memang mereka mendahulukan itu. Jadi kita tidak boleh taklid buta. Kita harus punya prinsip, boleh mengambil pendapat yang kita anggap baik dan kita taklid diri, tapi jangan taklid buta. Artinya kalau datang pendapat yang lebih baik kita terima, bisa kita berubah.
Saat kita melakukan suatu amalan ibadah dengan harapan kita mendapatkan balasan yang bersifat duniawi, apakah boleh? Apakah itu termasuk dalam syirik hati? Atau memang kita hanya niatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT? Seperti apa dulu? Kalau misalnya ibadah bisnis, dagang, mencari nafkah kan ibadah. Sepakat dah ini? Mencari nafkah adalah ibadah. Berarti kita kalau berdagang, kemudian sekolah dengan titel yang tinggi untuk mendapatkan jabatan, kemudian dapat uang untuk supaya kita bisa hidup, apakah itu dibolehkan? Boleh, karena memang tujuannya itu kan, tujuannya itu. Bolehkah seseorang berjihad di jalan Allah? Dia ingin meninggikan kalimat Allah, membela Islam. Sisi lain, dia juga berharap mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Bolehkah? Boleh. Karena ghanimah termasuk target daripada jihad, tapi bukan target utama, gitu kan? Bukan target utama, nggak ada masalah itu. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau ada kolerasinya ya, jangan sampai semuanya dihubungkan dengan masalah itu. Gitu kan? Misal saya sholat 5 waktu supaya sebentar dagangan saya laku, ini nggak ada kolerasinya. Nanti kalau dagangan tidak laku, sholatnya ditinggalkan nanti. Kalau ada kolerasi maka baru boleh. Apabila ada 2 jamaah sholat dalam satu masjid, apa yang harus dilakukan? Posisi kita sebagai makmum di jamaah yang baru didirikan belakangan karena ketidaktahuan adanya jamaah sholat yang telah dibentuk lebih dulu, dan baru mengetahui pada saat posisi ruku di rakaat pertama dari suara bacaan surah Al-Fatih imam dari jamaah yang lebih dulu dibentuk tersebut. Apakah sholat kita harus dibatalkan walaupun jumlah jamaah yang baru lebih banyak? Ini khilaf di antara ulama ya, khilaf di antara ulama. Tapi yang saya tahu kalau dia sholat sendiri, mohon maaf, kalau dia sholat sendiri, maka dia batalin dan dia hadir ke jamaah, gitu kan? Tapi kalau dia menjadi imam dan dia menjadi imam dalam kondisi tidak tahu kalau ada jamaah yang lain ya, seperti posisi pertanyaan saya tidak tahu kalau ada jamaah lain, ketahuan nanti, apakah lanjutin sholat? Umumnya pendapat ulama mengatakan dilanjutin sholat. Yang harus membatalkan kalau dia tahu ada jemaah di sana, dia sengaja bentuk jemaah yang lain, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh karena Nabi SAW melarang ada 2 imam di dalam satu masjid. Tidak boleh ada 2 imam di dalam satu masjid. Tapi kalau keadaannya tadi tidak tahu berbeda, karena tidak boleh membatalkan sholat tanpa ada udzur syar'i yang jelas. Posisi kita sebagai orang yang menyaksikan, bagaimana tata cara memberitahukan kepada jemaah yang baru didirikan tersebut bahwasanya ada jemaah sholat lainnya lebih dulu dibentuk. Bahasakan. Walaupun orang lagi sholat, maaf Pak, yang lagi sholat di sebelah kanan saya, sudah ada jemaah sebelumnya di sebelah kiri, nggak apa-apa. Boleh saja. Ada orang lagi salah kiblat, kita boleh pegang tubuhnya, maaf Pak ya, ini kiblatnya keliru, gitu kan? Nggak ada masalah, dalam Islam itu dibolehkan. Meluruskan orang dengan ingkar mungkar dengan tangan boleh, gitu kan? Boleh gitu. Tapi jangan laki-laki pegang perempuan ya. Ya. Jadi ingatkan dengan lisan juga boleh. Adakah hadis terkait dengan urutan memotong kuku, baik itu kuku jari tangan maupun kuku jari kaki? Allahu a'lam. Saya tidak pernah tahu khusus masalah itu. Ya, tapi Nabi SAW yang jelas gemar dengan sisi kanannya. Ini terakhir ya. Apa hukumnya kalau memotong pendek jenggot? Oh sama tadi belum saya jawab. Saya mau tanya, kenapa dipendekin? Kira-kira kurang percaya diri kah? Merasa kepanjangan kah? Apa sajalah yang sedang dibisikin oleh syaitan, gitu kan? Lawan. Masalah rapi atau tidak itu persepsi individual saja. Kan gitu. Kenapa Anda kalau pakai jas percaya diri? Karena persepsi kita ini keren. Kenapa ada perempuan berani pergi acara perkawinan kekurangan kain, bolong belakang, bolong depan? Persepsi dia ini keren. Kan gitu. Ini bagus. Kalau kita juga lakukan hal yang sama sebenarnya dengan pakai baju koko, dengan pakai kopiah, dengan pakai jilbab besar, dengan pakai cadar, kita percaya diri ini benar, karena memang kita benar, maka nggak ada masalah. Itu persepsi saja sebenarnya. Persepsi. Kalau 1 lembar jenggot ini ikhwah akhwat sekalian beratnya 10 kilo, wajarlah berat Ustadz dipotong. Ya Allah, ini berapa gram gitu. Gak ada masalah. Enak itu kalau jenggotnya banyak dipegang-pegang begini tuh. Biarlah jenggot Pancasila 23 juga bangga sedikit. Pegang juga. Yang penting jalanin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Baik, semoga Allah berkahi majelis kita. Benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.